Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Andea. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organisasi yang berkembang di zaman pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu Gerakan 3A. Gerakan organisasi ini adalah organisasi pertama yang dibuat oleh Jepang pada tanggal 29 Maret 1942, diketuai oleh Mr. Samsudin. Yang dimaksud dengan gerakan 3A ini adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini bertujuan untuk kemakmuran bersama, namun organisasi ini tidak bertahan lama. Selanjutnya yaitu Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Pada 16 April 1943, Putera dibentuk oleh 4 serangkai. Organisasi ini dibuat karena para pemimpin bangsa yang ingin menghadapi kekejaman militer Jepang, dibantu dengan propaganda dari pihak Jepang. Organisasi ini terbentuk dengan bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan membujuk rasa nasionalis untuk mengabdi dan untuk melawan sekutu. Namun, pihak Jepang merasa tidak diuntungkan. Organisasi ini hanya menguntungkan pihak Indonesia, lalu Jepang memutuskan untuk membubarkan organisasi ini. Yang selanjutnya yaitu MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia dan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin. Pada tanggal 21 September 1937, atas kesadaran pemimpin-pemimpin organisasi Islam, mereka menyatukan diri dalam suatu federasi yaitu disebut Majelis Islam A'la Indonesia yang disingkat dengan MIAI. Sebagaimana dikatakan Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Islam dan Kenegaraan, pada intinya bahwa pendirian MIAI adalah inisiatif dari para pemimpin organisasi-organisasi Islam untuk menyatukan diri dalam suatu organisasi-organisasi Islam tanpa ada campur tangan dari pihak penjajah. Pada bulan Oktober 1943, pihak Jepang membentuk organisasi-organisasi baru untuk mengendalikan Islam. Sebagaimana dikatakan Rick Flash dalam bukunya Sejarah Modern mengatakan MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi sebagai pengganti MIAI karena Jepang memerlukan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga agama Islam. Meskipun demikian, Jepang tidak terlalu tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada pada zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern. Sehingga pada minggu-minggu pertama, Jepang telah melarang Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia. Yang selanjutnya yaitu Jawa Hokokai. Melalui Jawa Hokokai ini, 3 aspek atau rela berkorban, mempertebal persahabatan, melaksanakan sesuatu yang membuahkan hasil. Tradisi Jepang dituntut pula dari rakyat Indonesia. Para pemimpin organisasi ini berada di bawah Gunseikan atau kepala pemerintahan militer dan di tiap daerah dipimpin oleh Sucukan atau gubernur atau residen. Dengan terbentuk Jawa Hokokai, maka kaum nasionalis bangsa Indonesia mulai tersisihkan dan terkendali dan merupakan kumpulan dari Hokokai atau profesi, antara lain Izi Hokokai atau Himpunan Kebaktian Dokter dan Koiku Hokokai atau Himpunan Kebaktian Pendidik. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi semi militer. Yang pertama yaitu Seinendan. Organisasi pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun, anggota Seinendan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun, bagi Jepang, Seinendan bertujuan sebagai pasukan cadangan dalam rangka mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Seinendan difungsikan sebagai barisan cadangan mengamankan garis belakang. Pengkoordinasian Seinendan kepada penguasa setempat seperti daerah Siyu atau diketuai Sucokan, di daerah Ken diketuai oleh Kencho. Yang selanjutnya yaitu Keibodan
atau Barisan Pembantu Polisi. Pembentukan Kaibodan tersebut tampak bahwa pemerintah pendudukan Jepang berusaha agar tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Bahkan kaum nasionalis pada tingkat bawah pun tidak mempunyai hubungan dengan Kaibodan, karena badan ini langsung ditempatkan di bawah pengawasan polisi. Selain Jawa, kedua badan tersebut juga dibentuk di Sumatera dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut. Di Sumatera, Kaibodan dikenal dengan nama Bogodan. Di Kalimantan terdapat badan serupa yang disebut Borneoko. Yang selanjutnya yaitu Suisintay atau Barisan Pelopor. Barisan Pelopor dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Organisasi semi militer ini dibentuk sebagai hasil keputusan sidang ketiga dari Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat. Barisan Pelopor dipimpin oleh Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya R.P. Suroso, Otto Iskandardinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Tokoh nasionalis yang duduk dalam Barisan Pelopor berusaha memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menanamkan semangat nasionalisme di kalangan para pemuda. Yang selanjutnya yaitu Fujinkai atau Barisan Wanita. Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggotanya terdiri atas wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Tugas utama Fujinkai ini yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus serta ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan Jepang. Saat situasi semakin memanas, Fujinkai dilatih militer sederhana, bahkan pada tahun 1944 dibentuk pasukan Sri Kandi guna membantu perang melawan sekutu. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan organisasi militer. Yang pertama yaitu Heiho. Heiho atau Pasukan Membantu Prajurit Jepang adalah organisasi yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk melaksanakan pertahanan militer, baik di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut. Heiho berperan sebagai pasukan pembantu prajurit Jepang. Heiho ditugaskan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh daerah pendudukan Jepang seperti di Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Tujuan didirikannya Heiho yakni sebagai pembantu kesatuan angkatan perang dan dimasukkan sebagai bagian dari tentara Jepang. Adapun kegiatannya yaitu membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, membantu tentara Jepang dalam peperangan. Yang selanjutnya yaitu PETA, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 yang berdasarkan maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi berada sebagai tentara sukarela. Pelatihan pasukan PETA dipusatkan di Kompleks Militer Bogor, diberi nama Boe Gyugun Kanbu Resentai. Tentara PETA telah berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Beberapa tokoh nasional yang dahulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan Presiden Soeharto dan Jenderal Besar Sudirman. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.